Oke, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya, dijauhkan dari segala mara bahaya, semuanya sehat dan semangatnya tetap membara. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bisa bertemu kembali dengan Bu Alfi Laila. Meskipun masih belum bisa bertatap muka karena memang masih pandemi COVID-19, tapi jangan menjadikan semangat belajar kalian menurun ya. Saya harap adik-adik semua tetap disiplin dan kontinu mengikuti PJJ yang telah dijadwalkan oleh sekolah. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir ya, dan kita bisa belajar lagi di sekolah bersama-sama. Karena Bu Alfi sudah rindu sekali dengan sampean semua. Oke, Bu Alfi ucapkan selamat datang di pembelajaran jarak jauh Mapel Matematika kelas 8 Senin 2 November 2020, perdana lewat Microsoft Teams. Setelah 2 minggu lalu kita simulasi, akhirnya kita bisa praktekkan bersama ya di pagi hari ini. Semoga adik-adikku semuanya tetap semangat ya. Alhamdulillah tak terasa kita sudah memasuki pembelajaran matematika pertemuan yang ke-12. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adikku semua kelas 8 yang sudah kooperatif mengikuti pembelajaran matematika ini dengan disiplin maupun mengumpulkan dan menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan. Dan saya berharap adik-adik semua harus tetap disiplin untuk menghargai waktu ya. Jadi kalau misalkan ada tugas, langsung selesaikan hari itu juga, agar tidak numpuk-numpuk. Itu namanya disiplin dan tanggung jawab. Jangan suka menunda-nunda dan banyak alasan ya. Karena itu akan membuat kalian rugi waktu saja. Baiklah adik-adikku semuanya, bisa kita mulai ya. Jangan lupa siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting. Karena apa? Al-insan makhalul khota' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau adik-adik punya catatan nanti akan sangat membantu adik-adik dalam belajar. Sewaktu-waktu bisa melihat, dibuka-buka lagi dan bisa dipelajari kembali. Oke? Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, berikanlah aku rizki pemahaman, dan jadikanlah aku termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum Bu Alfi lanjut materi berikutnya, kita bahas dulu ya sekilas soal kuisis pada pertemuan ke-11 hari Senin 26 Oktober 2021 minggu yang lalu. Ini sebagai feedback ya, umpan balik bahwa latihan melalui kuisis ini sudah masuk di rekapitulasinya Bu Alfi. Yang pertama soalnya diagram panah di bawah ini yang merupakan fungsi dari himpunan P ke himpunan Q adalah kemarin syaratnya dia dikatakan fungsi apa? Dia harus di daerah asal, domainnya harus punya tepat satu pasangan di daerah kawan. Jawaban yang benar adalah yang ini, ada gambar lope-lopenya. Yang ini salah kenapa? Karena di daerah asal dia ada yang bercabang. Terus yang ini juga gitu, di daerah asal ada 2 anggota yang tidak punya pasangan, jadi itu tidak memenuhi persyaratan.
Ini anggota yang ketiga ada yang bercabang. Jadi dia bukan merupakan fungsi. Untuk soal yang kedua, domain dari diagram panah di atas adalah domain itu kemarin yang sebelah kiri, daerah asal. Berarti himpunan A, isinya anggotanya berapa saja? 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya yang ini. Terus soal yang ketiga, perhatikan diagram panah berikut yang merupakan fungsi adalah yang mana? Fungsi. Berarti yang tepat memasangkan satu anggota di daerah kawan pada daerah tujuan. Ini ya, berarti yang betul adalah yang gambar 3. Kemudian soal nomor 4, relasi yang tepat dari diagram panah di atas adalah negatif 3 adalah setengah dari negatif 6. Negatif 1 adalah setengah dari negatif 2. Dan seterusnya. Berarti jawaban yang benar adalah yang setengah dari. Soal nomor 5, diketahui himpunan A, B, C, dan D sebagai berikut. Himpunan pasangan berurutan di atas yang merupakan adalah yang mana? Adik-adik bisa lihat kalau HPB kemarin syaratnya tinggal yang domain yang muncul pertama kali di sebelah kiri tidak boleh ada angka yang sama. Berarti tinggal lihat. Yang A ada angka yang sama, 1, 1 berulang. Berarti jelas dia bukan merupakan fungsi. Yang B, lihat domainnya sebelah kiri 1, 2, 3, 4. Tidak ada angka yang sama. Berarti jelas dia merupakan fungsi. Yang C dan D gimana, Bu? Kalau nggak percaya bisa dicek. Lihat domain yang sebelah kiri. 1, 2, 3, 3. Nah, ini ada angka yang sama. Berarti kan dia bukan merupakan fungsi. Yang D. 1, 2, 3, 3. Juga ada 2 angka yang sama. Berarti dia bukan merupakan fungsi. Untuk soal nomor 6. Relasi dari himpunan A ke B pada diagram panah di samping adalah ini 2 adalah faktor dari 4, 2 adalah faktor dari 10, 3 adalah faktor dari 9, 3 juga faktor dari 15, 5 faktor dari 10, dan 5 adalah faktor dari 15. Berarti jawaban yang benar adalah yang B, faktor dari. Lanjut, pembahasan soal nomor 7. Pasangan berurutan berikut yang bukan merupakan pemetaan atau fungsi dari A. Ini harusnya kurung kurawal ya. A, B, C ke himpunan B, 1, 2. Yang bukan berarti sampean tinggal cari yang di kiri domain atau daerah asal itu mengandung unsur yang sama. Di sini yang kiri kan pakai abjad A, B, C. Berarti lihat yang ada double sama. Ini A, B, C beda semua, A, B, C beda semua. Ini juga yang kuning A, B, C beda semua. Nah, yang double sama kan yang sini, C, C. Berarti jelas dia bukan merupakan pemetaan atau fungsi. Ini ya jawabannya. Lanjut nomor 8. Relasi pada diagram tersebut yang bukan fungsi adalah, yang bukan fungsi berarti tinggal lihat daerah asal, domainnya. Yang ada belum, kalau nomor 1 ini merupakan fungsi, semua daerah asalnya tepat memasangkan satu pasangan ke daerah kawan. Yang nomor 2 ini juga merupakan fungsi. Yang dilihat kan yang daerah kawan, daerah asal, maaf. Terus yang 3 juga begitu. Daerah asalnya juga tepat memasangkan satu pasangan. Yang tidak memasangkan ke semuanya, ini kan yang 4. Hanya satu anggota saja yang memasangkan ke daerah kawan, itu pun juga bercabang 3. Jadi dia syarat pertama dan syarat kedua tidak memenuhi. Ini ada 2 pasang anggota yang belum punya pasangan dan 1 anggota yang memasangkan lebih dari 1. Berarti kan tidak memenuhi kedua syarat fungsi. Berarti jawabannya adalah yang 4 saja. Oke, lanjut soal terakhir 9 dan 10. Diagram kartesius berikut yang merupakan fungsi. Kalau diagram, adik-adik bisa lihat yang tidak mengandung titik double baik di X maupun di Y. Berarti itu yang merupakan fungsi. Yang ini kan titiknya ada yang double.
Yang ini juga double jejer-jejer di X maupun Y. Ini juga gitu. Yang tidak double berarti hanya ini. Berarti jawabannya yang benar adalah ini. Itu cara cepatnya lihat ya, Dek. Dari himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan fungsi adalah, nah syarat fungsi tadi, kalau HPB berarti tinggal lihat yang daerah asal domainnya pokoknya harus berbeda. 1, 2, 3, 4 berbeda semua. Berarti dia fungsi. Ini 0, 0 berarti sama, dia bukan fungsi. 1, 1, ini di belakang juga ada 1. Karena sama, 3 yang sama berarti dia bukan fungsi. Yang terakhir kita cek, 0, 0, 1, 1, jelas dia juga bukan fungsi. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang pertama ini, biru. Oke, itu ya sekilas pembahasan tentang kuisis pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini hasil perolehan nilai dari kalian. Bu Alfi kemarin sudah janji, yang nilainya tertinggi karena banyak ya, yang dapat nilai 100 tetap Bu Alfi akan kasih reward semuanya. Tapi rewardnya bukan berupa nominal, saya kasih piagam penghargaan. Nih ya, Mbak Jihan, Mbak Laurencia, Mbak Hilda, Mbak Ezi, Mbak Mas Dewangga, Mbak Zahra, Mbak Arsena, Mbak Aprilia, Mbak Alsa, Mbak Alvina, Mas Ahmad Wirayuda, Mbak Nabila, Soraya, Sifani, ada 17 kemarin. Veronica, Rizal yang terakhir, Mas Wildan. Selamat, semoga di pertemuan-pertemuan berikutnya kalian tetap bisa meraih hasil yang terbaik. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab 3 tentang relasi dan fungsi bagian kedua, yaitu konsep fungsi, domain, kodomain, dan ring. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas bab 3 masih di bab yang sama, relasi dan fungsi, tapi bagian ketiga dengan materi banyaknya pemetaan dan korespondensi satu-satu. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama KD 3.3 mendeskripsikan, menyatakan dan membedakan antara relasi dan fungsi linier dengan menggunakan berbagai representasi kata-kata, tabel, dan grafik. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya 3.34 menentukan banyak pemetaan dari 2 himpunan. IPK 3.35 memahami maksud dari korespondensi satu-satu. Oke, pertama Bu Alfi akan jelaskan dulu ya setelah mengikuti pembelajaran pada pertemuan hari ini. Diharapkan adik-adik semua yang pertama bisa menentukan banyak pemetaan dari 2 himpunan, memahami maksud dari korespondensi satu-satu. Oke, kita langsung aja mulai dari tujuan yang pertama. Menentukan banyaknya pemetaan dari 2 himpunan. Oke, bagaimana cara menentukan banyaknya pemetaan? Nah, di sini Bu Alfi mulai dari himpunannya dulu ya. Ada himpunan A dan himpunan B. Misalkan himpunan A itu anggotanya 5, 6, 7. Dan himpunan B itu anggotanya P dan Q. Pertanyaannya, banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B itu ada berapa? Itu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, soalnya kan dari A ke B. Berarti A itu merupakan daerah asalnya, kemudian B itu merupakan daerah tujuannya atau daerah kawan. Masih ingat ya istilahnya, kalau daerah asal itu berarti domain, daerah tujuan atau daerah kawan itu kodomain.
Jangan dilupakan ya, karena itu merupakan konsep pemetaan yang sudah Bu Alfi jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kan yang ditanya ada beberapa kemungkinan pemetaannya. Kita harus tahu dulu apa arti pemetaan itu. Pemetaan itu sama aja dengan fungsi kan kemarin. Untuk adik-adik yang sudah lupa, biar langsung keinget lagi, yang namanya fungsi itu berarti menghubungkan semua anggota yang ada di himpunan asal ini, dalam soal ini berarti himpunan asalnya A ya, ke tepat satu anggota di daerah kawan. Dalam soal ini, daerah kawannya adalah B. Nah, baru coba kita cek kemungkinan-kemungkinan jawabannya. Kemungkinan yang pertama, silakan diperhatikan gambarnya. 5 bisa dihubungkan ke P. Kemudian 6 juga bisa dihubungkan ke P. 7 juga bisa dihubungkan ke P. Boleh ya adik-adik seperti ini? Karena semua anggota A ini sudah kita hubungkan tepat satu anggota di B. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, bisa aja 5 ke Q. Kemudian 6 ke Q, 7 ke Q juga, boleh juga. Next, kemungkinan berikutnya 5 ke P, 6 ke P, 7 ke Q. Lanjut kemungkinan berikutnya 5 ke Q, 6 ke P, 7 ke Q. Sudah 4 kemungkinan. Kemungkinan kelima bisa jadi 5 ke P, 6 ke Q, dan 7 ke Q. Next, kemungkinan berikutnya 5 ke P, 6 ke Q, 7 ke P. Kemungkinan ketujuh, 5 bisa ke Q, 6 ke P, 7 ke P. Dan kemungkinan yang terakhir, 5 ke Q, 6 ke Q, 7 ke P. Kok bisa begitu? Masih ada enggak ya kemungkinan yang lain lagi? Kalau kalian mau coba sih boleh. Tapi sebenarnya kemungkinannya cukup 8 ini saja. Makanya Bu Alfi langsung siapkan 8 diagram panahnya. Mungkin adik-adik bertanya-tanya ya, kok udah tahu aja ada 8 kemungkinan? Sebenarnya nanti ada rumusnya. Coba kalian bayangkan, di contoh soal ini kan yang diketahui himpunan A itu anggotanya masih 3. Himpunan B anggotanya ada 2. Kalau anggotanya aja cuma 3 dan 2, banyaknya pemetaan sudah ada 8. Nah, bagaimana kalau himpunan A dan B itu anggotanya banyak? Misal, A-nya 20, himpunan B itu anggotanya 30. Pasti bakal banyak banget pemetaannya. Nggak mungkin juga kan kalau kita mau gambar diagram panah satu persatu seperti ini. Makanya nanti akan gunakan rumus untuk menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari suatu himpunan ke himpunan yang lainnya. Oke ya. Nah, ini rumus yang kita gunakan untuk menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Misalkan kita mau cari pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Berarti daerah asalnya kan di A. Daerah tujuan atau kawannya di B. Nah, banyaknya pemetaan rumusnya itu adalah banyaknya anggota. Ini ya, N itu bacanya banyaknya, N kecil, bacanya itu banyaknya anggota himpunan B. Jadi N kecil dalam kurung B ini bacanya banyaknya anggota himpunan B dipangkat pangkat NA, banyaknya anggota himpunan A. Itu kalau dari A ke B. Nanti kalau dari B ke A tinggal dibalik. Berarti banyaknya anggota himpunan A pangkat banyaknya anggota himpunan B. Gitu ya. Misalkan contohnya ini, tentukan banyaknya kemungkinan pemetaan dari A ke B.
Yang perlu diperhatikan, kalau banyaknya pemetaan dari A ke B, berarti kan tujuannya B. Nanti kita nulisnya B dulu. Kalau dari B ke A, tujuannya kan ke A, berarti nulisnya nanti NA dulu. Biar nggak kebalik ya. Supaya adik-adik lebih paham, langsung saja kita bahas contoh soal ini. Kita cek dulu NA-nya. Di sini kan sudah disajikan himpunan A, itu anggotanya ada 5, 6, 7. Ada berapa? 1, 2, 3. Berarti otomatis banyaknya anggota himpunan A itu ada 3. Nah, banyaknya anggota himpunan A kan simbolnya NA. 3 dari mana? Ya dari sini. 5, 6, 7 itu kan sebanyak 3. 1, 2, 3. Anggota itu berarti yang di dalam kurung kurawal ini loh, anggota. Ada 3. Kemudian banyaknya anggota himpunan B ada berapa? Ada P dan Q, berarti totalnya ada berapa ini? 2. Berarti NB sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan banyaknya pemetaan dari A ke B, berarti ya langsung aja kita masukkan ke rumus. Rumusnya kan sudah ada ini, NB pangkat N, NA. NB-nya tadi 2, NA-nya 3, tinggal dimasukkan 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali ketemu 8. Berarti hasilnya adalah 8. Bisa dipahami ya anak-anak? Anak-anak apa adik-adik ya? Oke, sekarang kita beralih ke korespondensi satu-satu. Kalau tadi banyaknya pemetaan, rumusnya sudah tahu, contoh soalnya sudah tahu, sekarang lanjut ke korespondensi satu-satu. Mungkinkah satu rumah memiliki 2 nomor rumah? Atau mungkinkah 2 rumah memiliki nomor rumah yang sama? Tentu saja jawabannya tidak. Karena sebuah rumah memiliki 1 nomor rumah atau 1 nomor rumah yang dimiliki hanya oleh sebuah rumah tersebut. Nah, itu yang dinamakan korespondensi satu-satu. Contoh ya, contoh. Jadi, apa pengertian korespondensi satu-satu? Masih bingung ya? Saya kasih contoh lagi nih. Nomor absen siswa di kelas. Tidak mungkin kan dalam satu kelas itu seorang siswa memiliki 2 nomor absen. Begitu juga sebaliknya, tidak mungkin juga satu nomor absen itu dipakai oleh beberapa orang. Nah, Bu Alfi kasih contoh, misalkan 4 orang siswa dipanggil berdasarkan nomor urut absen 1 sampai 4 untuk maju ke depan menjawab soal matematika tentang materi fungsi. Nah, siswa itu saya contohkan misalkan Maxwell, Jihan, Nabila, Soraya. Selanjutnya jika kita misalkan himpunan A itu nama 4 siswa tadi, Maxwell, Jihan, Nabila, Soraya, dan himpunan B nomor absen 1, 2, 3, 4, maka nomor absen ini adalah relasinya dari A ke B. Relasi nomor absen dari himpunan A ke himpunan B pada permasalahan ini tadi bisa digambarkan dalam bentuk diagram panah. Pada pertemuan sebelumnya kan sudah Bu Alfi ajarkan bagaimana cara menggambar diagram panah jika relasinya ditunjukkan. Nih ya, himpunan A berarti anggotanya Maxwell, Jihan, Nabila, Soraya. Himpunan B berarti nomor absen 1, 2, 3, dan 4. Sekarang coba perhatikan gambar diagram panah ini. Nah, dari gambar diagram panah ini terlihat kan bahwa setiap anggota himpunan A, Maxwell, ini mempunyai tepat satu kawan di himpunan B. Maxwell itu nomor absennya 1. Jihan itu nomor absennya 2, Nabila nomor absennya 3, dan Soraya nomor absennya 4. Nah, pemetaan seperti ini itu disebut dengan istilah korespondensi satu-satu. Nah, berdasarkan pemaparan tadi, sudah terbayang belum pengertian korespondensi satu-satu? Halo?
Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Nah, ini nanti yang membedakan antara fungsi biasa dengan fungsi korespondensi satu. Ini Mbak Alfi kasih contoh untuk memperjelas lagi ya. Jadi nanti itu ada fungsi yang belum tentu korespondensi satu-satu. Jadi ada fungsi yang biasa, ada fungsi yang korespondensi satu-satu. Bedanya apa tuh Bu Alfi? Nah, ini mau saya jelaskan. Kalau fungsi biasa, kita hanya memikirkan daerah asalnya saja, yang tepat punya satu pasangan. Tetapi kalau fungsi korespondensi satu-satu, kita harus memikirkan juga himpunan tujuan. Himpunan tujuan itu himpunan kawan. Jadi tidak memikirkan hanya di domainnya saja, melainkan memikirkan semuanya, domain maupun kodomain. Dari dua-duanya ini harus punya tepat satu pasangan anggota. Itu kalau fungsi korespondensi satu-satu. Nah, Balvi punya contoh seperti ini. Misalkan ada himpunan A dan himpunan B. Kalau fungsi biasa itu kan seperti ini. Dari A1 dipasangkan ke B1, A2 dipasangkan ke B1, kemudian A3 dipasangkan ke B4, yang terakhir A4 dipasangkan ke B2. Sebenarnya ini aja udah merupakan fungsi kan adik-adik. Kenapa? Ya karena semua anggota di A ini memiliki tepat satu pasangan di B. Tapi masalahnya di himpunan B ini ada B3 yang belum punya pasangan. Nah, berarti ini bukan korespondensi satu-satu. Ini tadi punya pasangan di sini ya. Karena ini ada anggota dari himpunan B yang belum punya pasangan, berarti dia tidak bisa disebut korespondensi satu-satu. Terus korespondensi satu-satu itu yang seperti apa Bu Alfi? Misalkan dengan himpunan yang sama. Himpunan yang sama tadi, Bu Alfi punya ada A1 sampai A4 di daerah asal dan B di daerah kawan ada B1 sampai B4. Sekarang relasinya yang saya ubah. Kalau A1 saya hubungkan ke B1, kemudian A2 saya hubungkan ke B2, A3 saya hubungkan ke B3, dan A4 saya hubungkan ke B4. Nah, kita bisa lihat kan seluruh anggota himpunan A ini punya pasangan masing-masing di himpunan B. Nih ya, masing-masing di himpunan B. Tepat satu pasangan. Tidak harus lurus ya adik-adik. Misalkan A1 memasangkan ke B2, A2 memasangkan ke B1, enggak apa-apa. Yang penting tepat memasangkan satu anggota, tidak boleh double. Dan tidak boleh ada yang belum dapat pasangan seperti ini. Nah, ini yang dinamakan korespondensi satu-satu. Semua tepat memasangkan satu anggota. Di daerah asal semuanya punya pasangan, di daerah kawan ini semuanya juga punya pasangan. Jadi kesimpulannya apa adik-adik? Korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi yang memetakan setiap, ini kata pentingnya sudah saya cetak tebal, setiap anggota pada himpunan A kepada tepat satu anggota pada himpunan B dan juga sebaliknya. Ini yang membedakan dengan fungsi biasa ya, ada kata sebaliknya. Jadi salah satu syarat suatu fungsi atau pemetaan dikatakan sebagai korespondensi satu-satu itu jika banyak anggota himpunan A dan B sama banyaknya, NA sama dengan NB. Nah, bagaimana cara mencari banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin? Ini Balvi punya contoh. Nih ya rumusnya untuk mencari. Nanti setelah ini Balvi akan jelaskan contohnya. Rumusnya ini. Jika NA tadi apa? Banyaknya anggota himpunan A, banyak. Bacanya gitu ya, sama dengan banyaknya anggota himpunan B, maka korespondensi satu-satunya itu rumusnya
adalah N faktorial. Tanda pentung ini bacanya faktorial. Nih loh, tanda pentung ini kayak tanda seru. Kalau di bahasa Indonesia kan tanda seru. Tapi kalau di matematika bacanya faktorial. Itu punya maksud, punya arti. Faktorial itu rumusnya seperti ini. Berarti misalkan kalau ada 4 faktorial, berarti berjalan mundur. 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial berarti 2 kali 1. Itu ya, Dek. Untuk lebih jelasnya kita coba contoh soalnya. Berapa banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan K adalah huruf vokal, L himpunan L adalah bilangan cacah antara 0 dan 6. Nah, huruf vokal itu kita identifikasi dulu meliputi apa saja? A, I, U, E, O. Kemudian himpunan L bilangan cacah. Bilangan cacah itu sebenarnya kan mulai dari angka 0, tapi karena ada syarat di sini 0 dan antara 0 dan 6 berarti 0 sama 6-nya tidak ikut. Berarti langsung saja antara itu berarti 1, 2, 3, 4, 5. Bentar. Nah, dari sini kita kan setelah mengidentifikasi anggotanya, kita kan bisa melihat jumlahnya. Banyaknya anggota himpunan K itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya anggota himpunan L juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan sama anggotanya. Nah, otomatis kalau mencari banyaknya korespondensi satu-satu berarti pakai rumus faktorial, 5 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tinggal dikalikan semuanya, ketemu 120. Jadi, banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan A ke B ada 120 buah. Jadi, banyaknya korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan K, huruf vokal dan himpunan L bilangan cacah antara 0 dan 6 adalah 120 buah. Gitu ya, Adik-adik. Semoga bisa dipahami ya. Nanti setelah penjelasan Bu Alfi di akhir boleh, yang masih bingung silakan bertanya. Sudah tahu ya caranya bertanya. Sekarang Bu Alfi akan berikan contoh soal lagi tentang banyaknya pemetaan. Bentar, nanti akan saya buka sesi tanya jawab di akhir ya. Balvi tuntaskan dulu materinya. Silakan di mute mikrofonnya. Ini ada contoh lagi, kita coba biar pemahaman kalian juga semakin bertambah ya. Sabar ya. Tentukan banyaknya kemungkinan pemetaan dari himpunan A ke B. A, himpunan A itu adalah bilangan prima kurang dari 5. Kemudian himpunan B itu adalah himpunan huruf vokal. Kita coba identifikasi masing-masing anggotanya ya. Himpunan A, bilangan prima kurang dari 5. Bilangan prima itu dimulai dari angka berapa, anak-anak? 2 ya. Berarti kalau kurang dari 5, berarti anggotanya ada berapa aja? 2 sama 3. Kemudian himpunan huruf vokal. Huruf vokal tadi kan ada A, I, U, E, O. Nah, setelah diidentifikasi, jadi langkahnya diperhatikan ya Mas Mbak ya. Kita identifikasi dulu anggotanya, baru kita hitung jumlahnya. Jumlahnya anggotanya ini loh, yang di dalam kurung ini ada berapa anggotanya. Nah, ini karena himpunan A berarti NA. Nanti kalau himpunannya diganti P, berarti ya ganti NP. Jangan tetap NA. Kalau himpunannya diganti K, berarti ya NK. Maksudnya banyaknya anggota himpunan K. Itu ya. Wes, kita coba cari. NA-nya berarti ada 2. 2 dan 3 itu kan jumlah anggotanya berarti ada 2. Kemudian NB, banyaknya anggota himpunan B. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5.
Nah, karena yang ditanya banyak pemetaan dari A ke B, so kita langsung masukkan ke rumus. A ke B, daerah tujuannya B, berarti nulis NB dulu. Lihat yang belakang ya, kalau belakangnya B berarti rumusnya ditulis B dulu. Banyaknya anggota B baru dipangkatkan banyaknya anggota A. B sudah ada 5, pangkat 2 berarti 5 kali 2 adalah 25. Sudah gitu aja, simpel kan? Lanjut lagi. Sekarang contoh soal banyaknya kemungkinan pemetaan dari B ke A. Bu Alfi coba balik ya, biar sama lebih terampil. Kalau tadi dari A ke B, sekarang dari B ke A. Tapi dengan penulisan notasi. Masih ingat ya penulisan notasi ini? Flashback lagi ya adik-adik, kalian pas kelas 7 kan sudah pernah belajar tentang penulisan notasi seperti ini. Masih ingat materi apa? Materi himpunan. Jadi semua bilangan asli, ini bacanya himpunan A adalah himpunan X sedemikian hingga X, boleh dibaca lebih dari 1 kurang dari 4 atau boleh dibaca X antara 1 dan 4. X itu simbol ini berarti elemen, artinya anggota. X itu anggota himpunan A. A itu asli. Himpunan asli masih ingat mulai dari angka berapa? Sebenarnya himpunan asli itu mulai dari angka 1, tapi karena di sini ada syarat antara 1 dan 4, berarti satunya tidak ikut. Kita identifikasi dulu anggotanya, berarti mulai dari 2 dan 3. Kenapa 4 enggak ikut? Namanya juga antara 1 dan 4, berarti otomatis 1 dan 4-nya tidak ikut. Bisa dipahami ya? Kemudian himpunan B, bilangan ganjil antara 7 dan 8, 7 dan 15, maaf. Antara 7 dan 15 berarti 7 sama 15 juga tidak ikut. Berarti kalau kita identifikasi anggotanya mulai berapa? 9, 11, 13. Dari sini kita bisa menentukan banyaknya anggota A itu ada berapa? 2, 3. 1, 2. Berarti ada 2. Kemudian banyaknya anggota himpunan B ada berapa? 1, 2, 3. 5 di sini. 3 ya ini. NB, banyaknya anggota himpunan B itu bukan 5 tapi 3, tipe ya, tipe. So, karena yang ditanya berapa banyak pemetaan dari B ke A, ingat, ini kan dibalik B ke A. Yang akhir itu tujuannya A, berarti rumusnya A-nya dulu yang ditulis. Berarti NA pangkat NB. NA banyaknya anggota himpunan A, pangkat banyaknya anggota himpunan B. NA-nya 2, NB-nya tadi 3 ya, bukan 5, 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, jawabannya adalah 8. Oke, lanjut lagi diagram panah yang menunjukkan korespondensi satu-satu antara himpunan A dan B adalah yang mana? Oke, kita cek dulu ya. Tinggal satu soal lagi kok, Dek. A dihubungkan ke 1, B dihubungkan ke 3, C dihubungkan ke 2. Berarti semua masing-masing punya pasangan kan, baik di A maupun di B. Otomatis ini merupakan korespondensi satu-satu. Ini semua punya pasangan ya. Berarti dia merupakan korespondensi satu-satu. Ini kan contoh soalnya diagram panah yang menunjukkan korespondensi satu-satu itu yang mana saja, Saman disuruh mencari. Yang pertama merupakan korespondensi satu-satu. Kemudian kita cek yang kedua. A dihubungkan ke 3. Kemudian B dihubungkan ke 1. Kemudian C juga dihubungkan ke 3. Ada satu anggota yang tidak punya pasangan, berarti ini jelas salah. Berarti bukan merupakan korespondensi satu-satu karena tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, A dihubungkan ke 3, B dihubungkan ke 1.
tepat punya pasangan 1, C dihubungkan ke 2, tepat satu pasangan hanya di 2. Semuanya punya pasangan hanya 1 masing-masing. Berarti dia merupakan korespondensi 1-1. Yang terakhir, A dipasangkan ke 2, B dipasangkan ke 2 juga, C dipasangkan ke 3. Ada satu anggota dari himpunan kawan kodomen 1 ini yang tidak punya pasangan. Berarti dia jelas menyalahi syarat korespondensi 1-1. Kan harus tepat memasangkan. Kalau ada yang tidak punya pasangan berarti jelas dia memenuhi tidak memenuhi syarat. Ya betul Mas, bener, jomblo. Kalau jomblo berarti nggak punya pasangan, jelas dia salah, gitu ya. Sama Tita ini aja, kalau yang nggak punya pasangan berarti dia nggak korespondensi 1-1, jomblo katanya. Ya, soal terakhir. Di antara HPB berikut, masih ingat HPB apa? HPB, himpunan pasangan manakah yang merupakan korespondensi 1-1? Soal ini gampang ya adik-adik ngeceknya. Masih ingat soal HPB fungsi kan? Kalau HPB fungsi, adik-adik hanya bisa melihat, tinggal melihat daerah asal atau daerah domain yang sebelah kiri, yang muncul pertama kali ini, pokoknya dia tidak double, tidak sama, berarti dia sudah merupakan fungsi. A, B, C, ini kan tidak double, berarti dia sudah merupakan fungsi. Tapi karena yang di sini manakah yang merupakan korespondensi 1-1, berarti adik-adik harus melengkapi syarat keduanya. Daerah kawan tidak boleh double, daerah asal juga tidak boleh double. Jadi harus tepat memasangkan satu anggota. A sudah berbeda semua berarti tidak ada yang sama, berarti memenuhi. Sekarang lihat yang daerah hasilnya ini. Daerah hasil kalau HPB itu yang di akhir daerah hasil ya, bukan kodomen ya. Daerah hasil atau ring. 1-2-2. Nah, 2-2. Ada yang double. Berarti jelas ini bukan korespondensi 1-1. Kemudian yang B. Daerah asalnya ada yang double, A dengan A. Berarti jelas salah. Terus yang C, A, B, C berbeda. 1, 2, 3 daerah hasilnya ringnya juga berbeda. Domain sama ring berbeda berarti memenuhi syarat. Berarti ini adalah korespondensi 1-1. Terus yang D bagaimana? Yang D daerah asal atau domainnya benar. A, B, C berbeda semua. Tapi ring atau daerah hasilnya semuanya sama-sama 1. Otomatis dia bukan merupakan korespondensi 1-1, salah. Itu ya adik-adik. Nah, sekarang masuk ke game dan quiz with wall. Nih ya linknya. Oke, itu tadi pembahasan tentang bagaimana caranya menentukan banyaknya pemetaan dan korespondensi 1-1. Oke, sekarang saatnya Bu Alfi hadirkan game menarik yang bisa kalian mainkan. Belajar seasyik bermain. Silahkan dicoba keseruannya ya. Dengan cara gimana? Join di link ini sudah Bu Alfi tayangkan di http://gg.gg / Alfi banyak pemetaan. Link ini bisa kalian akses juga di halaman awalnya Microsoft Teams. Bisa di kelas 8 SMP Al-Huda, bisa juga masuk ke kelas masing-masing. Kelas virtual 8 sesuai kelasnya masing-masing. Nah, kuisis ini yang perlu kalian perhatikan sekali lagi ya. Untuk kuisis ini sekaligus untuk evaluasi. Jadi untuk penilaian Bapak Ibu guru matematika yang mengajar di kelas sampean. Jadi usahakan sampean semua mengerjakan hari ini juga biar nanti bisa langsung terekap di guru mapel matematika masing-masing. Setelah pembelajaran ini berakhir, kalian langsung segera mengerjakan ya via linknya yang sudah diberikan. Jadi adik-adik semua itu nanti enggak punya tanggungan, enggak punya beban. Terus
Apalagi kalau baru dijelaskan begini kan masih fresh ingatan adik-adik semuanya. Mengerjakan latihan pun kan juga terasa enak. Kalau kalian suka menunda-nunda nanti yang rugi justru kalian sendiri. Nih ya. Ya. Iya, Bu. Mungkin sebelum Mbak Alfi tutup pembelajaran ditutup pembelajarannya ada yang ingin bertanya silakan. Mboten. Boten. Alhamdulillah sudah paham semua. Nggih, ampun, Bu. Nggih sampun. Sampun. Sampun, sampun, sampun. Sampun, leres? Ampun. Oh, nggih pun. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, Bu Alfi akan akhiri ya. Nggih. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kita tutup pembelajaran pada pertemuan ke-12 ini dengan doa sesudah belajar. Oke, see you later. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Iya, Bu. Doa sesudah belajar dulu biar nanti ilmunya manfaat barokah.